Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan memberikan peringatan kepada semua hambanya. Semua hambanya itu untuk mempelajari diri sesuai dengan petunjuknya yang pertama, melewati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca. Arti membaca itu mempelajari. Apa yang dibaca dan apa yang dipelajari adalah diri. Itulah manusia. Siapa manusia ini? Jadi manusia ini, kata Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ataupun pelajari dengan nama Allah. Manusia jadi dari segumpal darah. Itulah manusia. Jadi di dalam manusia itu siapa? Kalau hanya manusia itu saja tidak hidup. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Sesudah menjadi segumpal daging baru dia berbentuk. Apa bentuknya? Kalau wujudnya itu manusia, maka dia berbentuk manusia. Apabila dia binatang, yang mengandung itu juga dia binatang. Tetapi tidak ada yang hidup. Tidak ada yang hidup. Yang hidup itu siapa? Yang dikandung oleh darah itu siapa yang hidup itu? Maka Allah menerangkan lagi. Wasfakatal ardu binuri rabbiha. Kujalankan manusia itu ataupun insan itu daripada air. Air daripada bumi, air itu bercahaya. Cahaya itu aku. Binuri rabbiha. Itu kata Tuhan. Jadi diri Allah bersemayam di cahaya. Cahaya bersemayam di air. Air bersemayam di bumi. Dan sudah sampai ke bumi, barulah dia berbentuk. Itulah diri manusia. Tetapi yang banyak dibacakan orang, para ustadz-ustadz dan para ulama-ulama, yang kebanyakan
Hanya ayat yang pertamanya saja. Baca dengan nama Allah, manusia jadi dari segumpal darah. Sudah. Dia tidak pernah menerangkan darah itu dari mana. Dan juga kita pun tidak pernah bertanya kepada ustadz ataupun ulama yang menerangkan itu. Minta izin ustadz, darah itu dari mana? Dari mana? Apa yang jadi darah itu? Jadi di ayat yang pertama mengatakan dengan asma Allah. Barulah jadi diri manusia itu dari segumpal darah. Tidak akan mungkin tiba-tiba hanya ada segumpal darah. Tidak ada jalannya dari lain. Tapi mengikut keterangan Al-Quran yang kedua, yang segumpal darah itu adalah dari setitik air. Air itu dari mana? Dari bumi. Itu air yang mana? Air yang bercahaya. Dalam cahaya itu siapa? Aku, kata Tuhan. Nah coba, siapa diri manusia? Wasakatal ardu binuri rabbiha. Jika kurang jelas, maka Allah akan mempertunjukkan lagi dan memperingatkan lagi kepada hamba supaya benar-benar tahu hamba itu kepada dirinya. Siapa diri hamba itu yang sebenarnya? Maka dikatakan lagi oleh Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Itu kata Allah, kenapa? Yang ada pada diri kamu itu, kenapa tidak kamu lihat? Kenapa yang lain dapat kamu lihat? Tapi diri kamu sendiri tak dapat kamu lihat. Kenapa? Jadi apakah tidak kamu pikirkan itu, kata Allah, diri kamu itu? Afala tatafakkarun. Apakah tidak kamu pikirkan? Nah, coba kita lihat. Siapa diri manusia itu? Diri manusia ini ada 4. Itulah diri manusia. Pertama diri tadiri, kedua diri tazali, ketiga diri tarperi, keempat diri sebenar diri. Siapa dia itu? Diri yang 4 ini. Diri terdiri itu af'al Allah. Diri tazali itu asma Allah. Diri tarfari itu wajah Allah. Diri sebenar diri itu diri Allah. Nah, itulah diri manusia. Jadi yang dikatakan diri terdiri, af'al bagi Allah, itu badan sama kita. Kedua diri tazali, itu asma bagi Allah, hati sama kita. Diri tarfari, itu adalah wajah bagi Allah dan nyawa bagi kita. Diri sebenar diri itu zat kepada Allah
dan rahasia kepada diri kita. Itulah diri. Nah, maka dari itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, mempertunjukkan kepada umatnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang mengenal dirinya, saya mengenal akan Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Apa yang dimaksud binasa? Kalau kita belum kenal kepada Allah, kita yang ada. Allah tidak ada. Kalau sudah kita kenal Allah, Allah yang ada, kita tidak ada. Kita ini mustahil ada kalau kita kenal Allah. Karena yang wajib ada hanya Allah. Selain daripada Allah, mustahil ada. Itu kalau sudah kita kenal kepada Allah. Jadi secara otomatis, menurut hukumnya, apabila tidak kenal kita kepada Allah, maka tidak punya Tuhan. Kitalah yang menjadi Tuhan. Nah itu Tuhan tidak ada. Kita menjadi Tuhan. Nah, kenapa maka bisa kita menjadi Tuhan? Kita yang berkuasa. Kita yang berkehendak. Kita yang mengetahui. Kita yang hidup. Kita mendengar. Kita melihat. Dan kita berkata-kata. Nah itu. Itulah adanya Tuhan. Yang kuasa selain pada Tuhan tidak ada. Yang berkehendak selain pada Tuhan tidak ada. Yang mengetahui selain pada Tuhan tidak ada. Yang hidup selain pada Tuhan tidak ada. Yang mendengar selain pada Tuhan tidak ada. Yang melihat selain pada Tuhan tidak ada. Yang berkata-kata selain pada Tuhan tidak ada. Itu maka kata Rasulullah, la maujudun, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fi hakikati illallah. Pada hakikat baru adanya Allah. Nah, jadi apabila kita tidak sampai kita menuntut ilmu ini kepada ilmu hakikat, hanya ilmu syariat yang kita pelajari, sampai kapanpun kita belajar 100 tahun pun lama kita belajar, tidak tahu kita dengan Tuhan. Cuman orang mengatakan Tuhan, kita pun mengatakan Tuhan juga. Orang mengatakan Allah, kita mengatakan Allah juga. Yang dikatakan Tuhan itu kita tidak tahu, yang dikatakan Allah juga tidak tahu. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Allah. Hanya ikut-ikutan. Orang bilang, kita ikut bilang juga. Tapi tidak kenal. Nah, itu maka kita tidak bertuhan. Tetapi apabila kita sarahkan dari kita, kita tidak punya kekuasaan, maka kita akui la haula wala quwata, tidak daya dan upaya. Nah, maka kita tidak ada merasakan berkehendak. Yang berkehendak hanya Allah. Kita tidak merasa mengetahui. Yang mengetahui itu adalah Allah. Kita tidak ada yang hidup. Yang hidup itu hanya hayat Allah. Kita tidak ada yang mendengar. Yang mendengar itu sama Allah. Kita tidak ada yang melihat.
yang melihat sifat dasar Allah, dan tidak ada yang berkata-kata, dan yang berkata-kata itu kalam Allah. Baru kita punya Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan. Yang bersifat kudrat, artinya kuasa, bersifat iradat, artinya berkehendak, bersifat ilmu, mengetahui, bersifat sama, artinya mendengar, bersifat basar, artinya melihat, dan bersifat kalam, artinya berkata-kata. Nah, itu baru kita kenal dengan Allah. Baru kita tahu dengan Allah. Kalau sudah kita tahu dengan Allah, kita tidak bisa lagi berpisah dengan Allah. Macam mana kita mau berpisah? Kita berkata-kata dengan kalamnya. Macam mana berpisah? Berpisah, tak bisa lagi berkata-kata. Melihat dengan sifat basarnya. Kalau kita bercerai dengan Allah, berpisah dengan Allah, tak melihat lagi mata. Nah, kita mendengar dengan Allah. Kalau tidak ada Allah, kita tak bisa mendengar lagi. Kita hidup dengan Allah. Kalau sudah kita bercerai dengan Allah, kita tak bisa hidup lagi. Nah, kita mengetahui dengan Allah. Kalau tidak disertai oleh Allah, kita tidak tahu apa-apa. Kita berkehendak dengan Allah. Kalau tidak disertai Allah, kita tidak bisa berkehendak. Nah, kita bergerak beserta Allah, dikawani oleh Allah. Kalau tidak beserta Allah, kita tak bisa bergerak. Nah, itu. Lihat contoh bukti yang nyata. Kalau Allah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Coba lihat, coba kita saksikan. Sering kita menyaksikan, bukan tidak sering. Datang berita di waktu pagi atau sore, Pak, Bu, si fulan sudah berpulang ke rahmatullah. Datang kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita datanglah berkunjung ke rumahnya, yang dimaksud dengan suka. Sampai ke rumahnya adanya dia. Kalau mengatakan pulang, coba, siapa yang mengatakan pulang? Adanya dia. Coba, tak ada yang kurang. Lidahnya ada, itu matanya ada, kupingnya ada, badannya ada, kepalanya ada, nah itu, tulangnya ada. Kenapa? Maka dikatakan pulang. Yang mana yang pulang? Yang dari Allah yang pulang. Allah sudah meninggalkan hambanya, ditinggalkannya hambanya itu. Maka hanya tinggal bekas. Itulah bekas Allah. Yang mana bekas Allah? Lidah, bekas kalamnya, berkata-kata. Mata, bekas sifat basarnya melihat. Kuping, bekas sifat samaknya mendengar. Badannya, bekas sifat hayatnya yang hidup. Kepala, bekas sifat ilmunya mengetahui. Nafsunya, bekas sifat iradatnya berkehendak. Tulang, bekas sifat kudratnya yang berkuasa. Tinggal bekas. Jadi yang dari Allah pulang kepada Allah. Yang tidak, yang asal daripada tanah, pulang ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Jadi sekarang kita mau ikut kemana? Kita ikut siapa? Jadi dua diri kita sekarang. Kita ikut kemana?
Apakah ikut yang asal dari tanah pulang ke tanah, ataukah kita mengikuti yang asal dari Allah pulang kepada Allah? Yang mana? Pilihlah. Nah itu. Itu maka banyak orang yang membantah perjalanan ilmu hakikat ini. Yang menuduh salah, yang menuduh sesat, itulah orang yang tidak ingin kembali kepada Allah. Dia hanya pulang ke tanah. Memang tidak susah. Kalau yang asal dari tanah pulang ke tanah tidak susah. Tidak usah mencari ilmu. Tidak usah. Dia pasti pulang. Nah itu. Tidak akan susah dia pulang enggak? Nah coba. Enak lagi yang asal dari tanah pulang ke tanah itu. Mandi dimandikan orang. Nah itu. Berpakaian dipakaikan orang. Salat disalatkan orang. Pakaian dia salat enggak? Ya tuh. Berjalan dipikul orang. Nah, masuk ke rumah dimasukkan orang. Sampai ke kamar ditidurkan orang. Tapi akhirnya dipijak orang. Nah itu akhirnya. Rumah lah itu karena pijak. Itu. Yang mana mau ikut? Mau yang dipijak-pijak akhirnya? Apakah yang mana? Apakah yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ini orang yang dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang pulang. Tidak di badan lagi, tinggalkan yang badan kita, jiwa kita. Katalah jiwa. Nah itu, jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali menghadap ke hadratku. Itu kata Tuhan. Dengan hati yang riba dan yang aku ridai. Kalian bahasakan bahasa kita. Nah itu. Kembali. Kamu ke pangkuanku. Dinyatakan anak dalam ibu. Aku sangat merindukan kamu. Kamu juga rindu kepadaku. Karena kamu itu kekasihku. Dan aku kekasihmu. Begitulah. Kata diri Allah kalau dibahasakan bahasa kita. Nah itu. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke hadratku. Dengan hati yang ridha dan yang aku ridha. Itu kata Allah. Kemudian wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu panggilan Allah, itu jaminan Allah. Itu. Jadi yang mana mau ikut? Mau ikut yang asal dari tanah pulang ke tanah, atau kamu ikut kembali kepada Allah? Nah inilah. Nah jadi itu maka kita, karena kita tidak mau kembali kepada tanah, karena kita mau kembali kepada Allah, karena asal kita daripada Allah, kita kembali kepada Allah, maka kita susah. Nih susah. Tuh. Membising jalan. Untuk kembali kepada Allah. Untuk mendapatkan jalan yang lurus. Kalau tak dapat jalan yang lurus, tak bisa pulang. Nah itu. Raja pun tidak dipanggil oleh Allah. Kalau tidak mendapatkan jalan yang lurus. Nah. Itu maka
kita tidak bisa kalau tidak mengetahui jalan. Maka wajib kita mengetahui jalan supaya tahu kita jalan kembali. Kalau tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan dipanggil oleh Allah kalau tidak tahu jalan. Nah itu maka diwajibkan kita menuntut ilmu. Maka dengan ilmulah kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang asal dan tanah pulang ke tanah, tidak usah pun tahu jalan, tahunya pulang aja lah. Nah itu. Nah itu maka Allah selalu mengingatkan hambanya. Apa kata Allah? Sebelum dipanggil, sebelum kembali menghadap, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Nah,